Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat dalam belajar meskipun kita belajar dengan secara daring atau secara online ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan akan mempelajari tentang etika profesi humas. Nah, apa saja sih etika-etika tentang humas, atau apa saja etika yang harus dimiliki oleh seorang yang mempunyai profesi sebagai humas? Nah, kita akan kupas tuntas di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari etika. Nah, etika ini adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah etikos, yang mempunyai maksud kebiasaan. Nah, dalam perkembangannya menurut Bertens ini etika bisa dirumuskan. Yang pertama, etika sebagai nilai sistem. Artinya, sebagai sistem, etika dipahami sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat tertentu. Contohnya di Indonesia ini adalah ada etika Jawa, etika Islam, etika Protestan. Semua itu memiliki etika yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan etika sebagai sistem nilai. Yang kedua adalah etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Contohnya misalkan ada kode etik guru, ada kode etik jurnalistik, ada kode etik bidan, ada kode etik dokter, ada kode etik guru. Nah, itu disebut dengan nilai moral yang menjiwai. Yang ketiga adalah kode etik atau etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, yang disebut juga dengan filsafat moral. Nah, sebagai orang yang mempunyai profesi sebagai humas, ini ya harus mempunyai pemahaman terhadap pengertian-pengertian dan etika-etika di dalam kehumasan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pengertian profesi. Apa sih itu profesi? Kita sering mendengar yang namanya profesi. Nah, profesi itu adalah biasanya sebutan atau sandangan yang dimiliki orang lain dalam pekerjaannya. Nah, namun di sini profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap sesuatu pengetahuan khusus. Contohnya misalkan profesi Mister adalah seorang guru. Nah, seorang guru ini mempunyai atau membutuhkan pelatihan bagaimana cara menjadi seorang guru, dan juga mempunyai penguasaan terhadap suatu pengetahuan. Misalnya adalah guru bahasa Inggris, maka Mister harus menguasai bahasa Inggris baik secara norma, baik secara formal maupun non formal. Itu contohnya. Adapun karakteristik profesi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Contohnya adalah profesi ini telah membentuk identitas diri dan tidak dapat dipisahkan dari profesinya. Misalkan Mister profesinya adalah sebagai guru bahasa Inggris, maka Mister dengan bahasa Inggris itu tidak bisa dipisahkan, karena yang namanya penguasaan dengan orang yang menguasainya itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, memiliki komitmen moral yang tinggi. Biasanya ini dituangkan dalam bentuk aturan khusus menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Misalkan Mister adalah guru, maka Mister harus komitmen bahwa Mister adalah harus orang yang mempunyai moral yang tinggi sebagai seorang guru. Ini contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah etika profesi. Nah, seseorang yang mempunyai profesi pasti juga harus mempunyai etikanya. Nah, etika profesi ini adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Oleh setiap organisasi profesi, etika profesi diterjemahkan dalam aturan-aturan tertulis yang disebut dengan kode etik profesi. Nah, adapun prinsipnya, yang pertama adalah etika dalam berprofesi itu adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. Nah, Mister sebagai guru bahasa Inggris, maka Mister harus bertanggung jawab dengan kalian. Saya harus bertanggung jawab kepada kalian. Kalau misalkan kalian gak ngerti pelajaran bahasa Inggris, kalau misalkan kalian tidak bisa bahasa Inggris, tidak mengerti sama sekali, berarti itu adalah tanggung jawab Mister. Nah,
pencapaiannya adalah apa? Pencapaian yang harus dilakukan oleh Mister adalah kalian bisa berbicara bahasa Inggris meskipun sedikit, karena itu adalah hasil dari pencapaiannya. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. Misalkan saya harus bertanggung jawab terhadap dampaknya. Apa nih dampaknya? Dampak positifnya dari bahasa Inggris atau dampak negatifnya dari bahasa Inggris. Nah, itu saya harus bertanggung jawab terhadap kalian. Jadi segala apapun pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai profesi. Yang keempat adalah prinsip etika. Nah, menurut Pratisia Person menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip atau prinsip pilar etika hubungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah veracity atau to tell the truth. Nah, to tell the truth ya ini yang disebut dengan menyampaikan kebenaran. Jadi seorang humas atau ketika kita mempunyai profesi tertentu, kita harus menyampaikan sesuatu itu berdasarkan kebenaran. Dan juga ada yang namanya prinsip dasar perilaku moral yang disebut dengan non-maleficency atau to do no harm. Yang ketiga ada beneficence atau to do good, yaitu merupakan bentuk lain dari sebuah prinsip supaya kita melakukan yang terbaik. Yang keempat ada confidentiality atau to respect privacy, yaitu kita harus menghormati privasi orang lain. Yang terakhir itu adalah fairness atau to be fair and socially responsible, yaitu mengharuskan organisasi atau diri kita menghormati orang lain dan bertanggung jawab kepada apa yang kita telah lakukan. Selanjutnya etika profesi humas. Nah, etika profesi humas, ketika kita mempunyai profesi sebagai humas, maka kita harus mempunyai sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita mempunyai kebebasan. Nah, kebebasan yang di sini bukan bebas melakukan apapun, tetapi dalam menjalankan dan memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan mainnya. Jadi kita mempunyai kebebasan dalam melakukan hal-hal tertentu tapi tidak keluar dari tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah kejujuran. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita harus selalu dituntut untuk melakukan sikap dan perilaku yang jujur, karena kejujuran itu adalah awal dari keberhasilan kita. Tidak ada orang yang sukses dengan kebohongan kecuali maling. Yang keempat adalah keadilan. Nah, kita juga harus bersikap adil jika kita menjadi seorang yang mempunyai profesi sebagai humas. Dan yang kelima adalah otonom. Nah, otonom ini apa sih? Yaitu orang yang bekerja atau menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan. Jadi otonom itu adalah mengerjakan sesuatu berdasarkan keahlian dan pengetahuannya. Jadi itulah yang disebut dengan otonom. Nah, selanjutnya adalah kode etik profesi humas. Nah, kode etik profesi humas yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Nah, ketentuan kode etik pemerintah. Nah, pemerintah pun mempunyai kode etik. Jadi tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Yang pertama, secara kelembagaan harus tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku. Yang kedua, secara individu atau secara personalitinya, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat kepada kode etik tiap-tiap organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah sebagai tenaga profesional. Ketentuan kode etik pemerintah, nah itu nanti bisa dibaca ya sampai di materi-materi selanjutnya. Ini masih ada banyak, nanti ini tinggal dibaca saja oleh kalian. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi saya melalui WA. See you next time.